Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Pernahkah kalian membayangkan seorang wanita yang selama bertahun-tahun hidup di dunia malam, tiba-tiba memutuskan bertobat hanya karena bertemu seorang anak kecil yang tidak dikenalnya? Ia rela meninggalkan semua yang pernah menjadi sumber penghasilannya. Ia percaya bahwa masa lalu bisa ditinggalkan dan hidup baru masih mungkin dimulai. Namun ketika harapan itu mulai terasa nyata, seseorang dari masa lalunya kembali datang membawa rahasia yang selama ini ia kubur rapat. Kehadiran orang itu bukan hanya mengancam kehidupan barunya, tetapi juga mengancam masa depan anak kecil yang telah mengubah hidupnya. Apakah penyesalan benar-benar bisa menghapus dosa masa lalu? Ataukah ada masa lalu yang akan terus mengejar seseorang sejauh apapun ia berusaha melarikan diri? Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Namaku Nadia. Usiaku 31 tahun. Kalau orang bertanya apa pekerjaanku saat itu, mungkin aku hanya akan tersenyum pahit. Bukan karena malu menjawabnya, melainkan karena aku sendiri sudah lelah menjalani kehidupan yang setiap malam terasa sama. Lampu-lampu kota memang selalu terlihat indah dari kejauhan, tetapi di balik cahaya yang berkilauan itu, ada banyak orang yang pulang membawa luka yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Aku termasuk salah satunya. Bertahun-tahun aku hidup di dunia yang membuatku terbiasa memakai senyum sebagai topeng. Orang-orang melihat pakaian yang bagus, riasan wajah yang rapi, dan uang yang selalu ada di tangan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali pulang menjelang subuh, aku selalu merasa seperti orang asing bagi diriku sendiri. Aku tinggal sendirian di sebuah kamar kontrakan yang sempit. Isinya tidak banyak, hanya sebuah kasur tipis, lemari kecil, kipas angin tua, dan meja sederhana yang selalu dipenuhi obat sakit kepala. Hampir setiap pagi aku tertidur tanpa pernah benar-benar merasa beristirahat. Hidupku berjalan seperti roda yang terus berputar tanpa tujuan. Aku pernah berpikir untuk berhenti berkali-kali. Namun setiap kali keinginan itu muncul, kenyataan selalu mengingatkanku bahwa aku tidak memiliki keluarga yang bisa menjadi tempat kembali. Ayah dan ibuku telah lama meninggal. Saudara-saudaraku memilih memutus hubungan setelah mengetahui jalan hidup yang kujalani. Sejak saat itu, aku belajar menerima bahwa dunia hanya akan menghargai seseorang selama orang itu masih memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Malam itu hujan turun cukup deras. Aku memutuskan pulang lebih awal karena kepalaku terasa sangat berat. Jalanan yang biasanya ramai mulai lengang. Lampu-lampu pertokoan satu persatu dipadamkan, menyisakan cahaya redup dari lampu jalan yang memantul di atas genangan air. Saat melewati sebuah deretan ruko tua, langkahku mendadak terhenti. Di bawah atap sebuah toko yang sudah tutup, kulihat seorang anak laki-laki duduk memeluk seorang wanita yang terbaring di lantai. Pakaiannya basah terkena hujan yang sesekali tertiup angin. Tubuh kecilnya gemetar, tetapi ia tidak beranjak sedikit pun. Awalnya aku mengira wanita itu hanya sedang tertidur. Namun ada sesuatu yang membuatku merasa tidak tenang. Anak itu terus mengusap wajah wanita tersebut sambil sesekali menggoyangkan bahunya dengan sangat pelan, seolah takut membuat ibunya marah karena dibangunkan. Beberapa orang yang melintas hanya melihat sekilas lalu pergi. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang memilih mempercepat langkah. Tidak seorang pun berhenti. Aku sebenarnya ingin melakukan hal yang sama. Aku sudah terlalu lelah. Aku juga merasa bukan orang yang pantas mencampuri urusan orang lain. Namun entah mengapa, kakiku justru melangkah mendekat. Dari jarak beberapa langkah, aku mulai menyadari bahwa wajah wanita itu tampak sangat pucat. Napasnya tidak terdengar. Tangannya pun terasa kaku ketika tanpa sadarku sentuh untuk memastikan keadaannya. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku segera menghubungi layanan darurat sambil berusaha tetap tenang. Beberapa menit kemudian, petugas medis datang bersama ambulans. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, mereka saling berpandangan dengan raut wajah yang membuat dadaku mendadak sesak. Wanita itu telah meninggal. Aku menoleh ke arah anak kecil tersebut.
Ia masih menggenggam tangan ibunya dengan erat. Seolah tidak percaya bahwa orang yang selama ini menjadi satu-satunya keluarganya tidak akan pernah membuka mata lagi. Ketika petugas hendak membawa jenazah itu pergi, anak tersebut memeluk tubuh ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. Suara tangisnya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasakan kepedihan yang sulit dijelaskan. Malam itu aku tidak mampu menahan air mata. Sudah sangat lama aku tidak menangis karena melihat penderitaan orang lain. Selama bertahun-tahun aku sibuk memikirkan luka hidupku sendiri hingga lupa bahwa di luar sana masih banyak orang yang mengalami cobaan yang jauh lebih berat. Salah seorang petugas akhirnya berhasil menenangkan anak itu dan membawanya masuk ke dalam ambulans. Sebelum pintu ditutup, tanpa sengaja pandangan kami bertemu. Tatapan matanya kosong. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Yang kulihat hanyalah seorang anak kecil yang baru saja kehilangan seluruh dunianya dalam satu malam. Tatapan itu terus menghantuiku sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di kontrakan, aku duduk sendirian di tepi kasur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa uang yang selama ini kukumpulkan sama sekali tidak memiliki arti. Aku bisa membeli pakaian mahal, menyewa kamar yang lebih bagus, atau makan di restoran setiap hari. Namun semua itu tidak akan mampu mengembalikan seorang ibu kepada anaknya. Malam semakin larut, tetapi mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan anak kecil itu terus muncul di pikiranku. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah selama ini aku benar-benar hidup, atau hanya sekadar bertahan menjalani hari demi hari tanpa tujuan. Di luar kamar, hujan masih turun tanpa henti. Sementara di dalam hati, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, muncul sebuah keinginan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingin mengubah hidupku. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku juga belum tahu apakah dunia akan memberiku kesempatan. Namun malam itu, sebuah keputusan mulai tumbuh perlahan di dalam hati, tanpa kusadari akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah seluruh hidupku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa seseorang dari masa laluku juga sedang mulai mencari keberadaanku. Dan ketika orang itu menemukanku nanti, semua harapan yang baru saja lahir akan kembali diuji dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu aku terbangun dengan kepala yang terasa lebih berat daripada biasanya. Hampir semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mencoba tidur, bayangan anak kecil yang memeluk tubuh ibunya kembali muncul di dalam pikiranku. Tatapan kosongnya seolah terus bertanya mengapa orang yang paling ia cintai harus pergi begitu cepat. Sudah bertahun-tahun aku menjalani hidup tanpa memikirkan hari esok. Bagiku, setiap malam hanyalah cara untuk bertahan hidup sampai matahari terbit. Namun sejak kejadian semalam, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kontrakan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memperhatikan wajahku sendiri. Riasan yang biasanya selalu menutupi wajahku kini sudah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang tampak lelah, dengan mata sembab dan wajah yang kehilangan semangat hidup. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan menjalani kehidupan seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepala hingga akhirnya aku mengambil sebuah tas dan memasukkan seluruh pakaian yang biasa kugunakan untuk bekerja. Tanpa berpikir panjang, aku memasukkannya ke dalam sebuah kardus bekas. Tidak ada rasa bangga ketika melihat barang-barang itu. Yang ada justru perasaan asing, seolah aku sedang mengubur kehidupan lamaku sedikit demi sedikit. Hari itu aku tidak pergi bekerja. Telepon genggamku mulai berdering berkali-kali. Nama yang muncul di layar sudah sangat kukenal. Aku hanya memandangi layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku memilih menghilang. Aku sadar keputusan itu bukan tanpa risiko. Orang-orang yang selama ini mengatur pekerjaanku tidak akan tinggal diam. Namun entah mengapa, rasa takut itu kalah oleh keinginan untuk mencoba hidup secara normal. Siang harinya aku keluar mencari pekerjaan. Aku mendatangi beberapa toko, rumah makan, hingga minimarket. Hampir semua memberikan jawaban yang sama. Mereka membutuhkan pegawai yang memiliki pengalaman atau ijazah yang memadai.
Aku hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum kembali melangkah. Semakin sore, langkahku semakin terasa berat. Tabunganku memang masih cukup untuk beberapa minggu ke depan, tetapi aku tahu uang itu tidak akan bertahan lama. Untuk sesaat muncul keinginan menyerah dan kembali ke kehidupan lama. Setidaknya di sana aku tidak perlu memikirkan apakah besok masih bisa makan atau tidak. Namun bayangan anak kecil itu kembali muncul. Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat sambil berusaha menguatkan diri. Menjelang sore, langkahku berhenti di depan sebuah warung makan sederhana yang berada di pinggir jalan. Warung itu tidak besar. Hanya beberapa meja kayu dengan dapur terbuka di bagian belakang. Aroma masakan rumahan memenuhi udara dan entah mengapa membuat perutku yang sejak pagi belum terisi mulai terasa lapar. Seorang perempuan paruh baya sedang sibuk membereskan piring-piring kotor. Wajahnya tampak lelah, tetapi senyumnya tetap hangat ketika melihatku berdiri di depan warung. Aku memberanikan diri menanyakan apakah warung itu sedang mencari pegawai. Perempuan yang kemudian ku kenal sebagai Bu Sari itu tidak langsung menjawab. Ia mengamatiku beberapa saat, lalu mempersilahkanku duduk sambil menyuguhkan segelas air putih. Setelah mendengar bahwa aku benar-benar ingin bekerja, Bu Sari menghela napas pelan. Ia bercerita bahwa salah seorang pegawainya baru saja pulang kampung dan belum ada penggantinya. Gajinya memang tidak besar, pekerjaannya juga cukup berat, tetapi ia membutuhkan seseorang yang mau bekerja dengan jujur. Tanpa berpikir lama, aku langsung menerimanya. Hari itu juga aku mulai membantu mencuci piring, membersihkan meja, dan melayani pelanggan. Tanganku yang selama ini tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu beberapa kali terasa kaku. Piring bahkan sempat hampir terjatuh karena aku terlalu gugup. Anehnya, kelelahan yang kurasakan sore itu justru berbeda. Tubuhku memang pegal, tetapi hatiku terasa jauh lebih ringan. Saat matahari mulai tenggelam, Bu Sari menyodorkan sebungkus nasi untuk kubawa pulang. Nilainya mungkin tidak seberapa. Tetapi sudah sangat lama tidak ada orang yang memperlakukanku dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perjalanan pulang, aku melewati rumah sakit tempat ambulans membawa wanita yang meninggal semalam. Tanpa sadar aku menghentikan langkah. Aku teringat pada anak kecil itu. Rasa penasaran membuatku memberanikan diri bertanya kepada seorang petugas keamanan yang berjaga di depan rumah sakit. Dari percakapan singkat itu aku mengetahui bahwa anak tersebut masih berada di ruang pelayanan sosial sambil menunggu ada keluarga yang datang menjemputnya. Sayangnya, hingga sore itu belum ada seorang pun yang mencarinya. Dadaku mendadak terasa sesak. Aku membayangkan seorang anak yang baru kehilangan ibunya kini harus menghadapi dunia seorang diri. Aku tidak mengenalnya. Ia juga tidak mengenalku. Namun entah mengapa, aku merasa tidak bisa begitu saja melupakan anak itu. Malamnya, ketika aku kembali ke kontrakan, telepon genggam yang sejak pagi kumatikan kembali kuhidupkan. Puluhan panggilan tak terjawab langsung memenuhi layar. Disusul belasan pesan singkat dari nomor yang sama. Tidak ada satupun pesan yang berisi pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Semua berisi perintah agar aku segera kembali bekerja. Beberapa di antaranya bahkan berubah menjadi ancaman. Aku menarik napas panjang sebelum mematikan layar ponsel. Untuk sesaat rasa takut kembali datang. Aku sadar, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Aku baru saja memulai kehidupan baru. Namun di tempat lain, seseorang ternyata mulai menyadari bahwa aku telah menghilang. Dan orang itu tidak pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja. Sudah hampir 2 minggu aku bekerja di warung Bu Sari. Pekerjaannya memang melelahkan, tetapi setiap kali pulang, aku selalu merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Penghasilanku memang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Namun untuk pertama kalinya, uang yang kubawa pulang terasa benar-benar bersih. Bu Sari memperlakukanku seperti keluarga sendiri. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Baginya, selama aku bekerja dengan jujur dan mau belajar, itu sudah lebih dari cukup. Sikapnya membuatku semakin yakin bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Meski begitu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Anak kecil yang kutemui malam itu. Entah mengapa wajahnya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Hampir setiap malam sebelum tidur,
Aku selalu bertanya-tanya apakah ia sudah menemukan keluarganya, apakah ia sudah makan, atau justru masih menangis karena kehilangan ibu yang begitu dicintainya. Rasa penasaran itu akhirnya mengalahkan keraguanku. Suatu sore sepulang bekerja, aku memberanikan diri kembali ke rumah sakit tempat kami pertama kali bertemu. Aku menemui petugas pelayanan sosial yang dulu menangani anak tersebut. Setelah menjelaskan bahwa aku hanya ingin mengetahui keadaannya, petugas itu akhirnya bersedia bercerita. Aku baru mengetahui bahwa nama anak itu adalah Rafa. Usianya baru 7 tahun. Ibunya meninggal karena sakit yang sudah lama diderita. Selama ini mereka hidup berpindah-pindah kontrakan sambil mengandalkan pekerjaan serabutan sang ibu. Tidak ada keluarga yang bisa dihubungi. Bahkan hingga hari itu, tidak seorang pun datang mengurus pemakaman ataupun menanyakan keadaan Rafa. Mendengar cerita itu, dadaku terasa semakin sesak. Petugas kemudian mengatakan bahwa Rafa akan dipindahkan ke sebuah rumah singgah milik yayasan sosial sambil menunggu keputusan, apakah ia akan ditempatkan di panti asuhan atau ditemukan kerabat yang bersedia merawatnya. Aku meminta izin untuk menemuinya. Petugas sempat ragu, tetapi akhirnya mengizinkanku karena Rafa sendiri beberapa kali mengatakan ingin bertemu perempuan yang menemaninya pada malam ibunya meninggal. Kalimat itu membuat langkahku mendadak terhenti. Aku sama sekali tidak menyangka anak itu masih mengingatku. Ketika pintu ruang bermain dibuka, kulihat Rafa sedang duduk sendirian di sudut ruangan sambil memandangi jendela. Di sekelilingnya ada beberapa anak lain yang sedang bermain, tetapi ia tidak ikut bergabung. Tubuhnya tampak lebih bersih daripada malam itu, namun wajahnya masih menyimpan kesedihan yang sama. Saat pandangan kami bertemu, matanya perlahan membesar. Ia tidak langsung berlari ataupun memanggil namaku. Anak itu hanya berdiri memandangku beberapa saat, seolah memastikan bahwa orang yang dilihatnya benar-benar nyata. Aku menghampirinya sambil tersenyum pelan. Aku membawa sekotak roti dan susu yang kubeli dalam perjalanan. Rafa menerimanya dengan kedua tangan, lalu menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Meski hampir tidak ada percakapan di antara kami, suasana sore itu terasa hangat. Aku duduk menemaninya hingga matahari mulai tenggelam. Sesekali ia memperlihatkan gambar-gambar yang dibuatnya menggunakan pensil warna milik yayasan. Hampir semua gambar itu memperlihatkan seorang ibu yang sedang menggenggam tangan anak kecil. Aku hanya mampu menatapnya dalam diam. Di dalam hatiku muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak kapan aku begitu peduli kepada anak yang bahkan baru kukenal beberapa hari? Sebelum pulang, salah seorang pengurus rumah singgah menghampiriku. Beliau berkata bahwa Rafa termasuk anak yang jarang berbicara sejak ibunya meninggal. Namun hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya ia terlihat mau makan dengan lahap dan tidak lagi mengurung diri di kamar. Aku menoleh ke arah Rafa yang sedang melambaikan tangan kecilnya dari balik jendela. Entah mengapa, dadaku terasa hangat. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan anak itu. Aku sadar aku belum memiliki apapun. Pekerjaanku baru dimulai. Tabunganku sangat terbatas. Aku juga masih berusaha melarikan diri dari masa lalu yang sewaktu-waktu bisa kembali menghancurkan hidupku. Namun jauh di dalam hati, muncul sebuah keinginan yang semakin sulit kuabaikan. Aku ingin memastikan Rafa tidak lagi merasa sendirian. Sesampainya di warung, Bu Sari melihat wajahku yang tampak murung. Tanpa banyak bertanya, beliau hanya menyuguhkan segelas teh hangat dan duduk di sampingku. Aku akhirnya menceritakan semuanya. Mulai dari malam ketika aku menemukan Rafa hingga kunjunganku ke rumah singgah sore itu. Bu Sari mendengarkan dengan saksama tanpa sekalipun memotong ceritaku. Setelah aku selesai berbicara, beliau hanya tersenyum pelan. Beliau berkata bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya melalui orang lain. Ada kalanya Tuhan mempertemukan dua orang yang sama-sama terluka agar keduanya bisa saling menguatkan. Kalimat itu terus terngiang di dalam kepalaku. Aku belum memahami sepenuhnya maksudnya. Namun aku mulai percaya bahwa pertemuanku dengan Rafa bukanlah sebuah kebetulan. Di saat yang sama, beberapa kilometer dari tempatku berada, seorang pria sedang duduk di dalam sebuah ruangan sambil menatap layar telepon genggamnya. Di atas meja tergeletak sebuah foto lama yang memperlihatkan wajahku. Pria itu tersenyum tipis.
Ia akhirnya mengetahui bahwa aku masih berada di kota yang sama. Dan mulai malam itu, ia memutuskan untuk menemukanku, apapun caranya. Hari-hariku mulai memiliki arah yang selama ini tidak pernah kurasakan. Pagi hari aku membantu Bu Sari menyiapkan warung sebelum pelanggan berdatangan. Siang hingga sore aku melayani pembeli, mencuci piring, dan membereskan meja. Menjelang malam, jika pekerjaanku selesai lebih cepat, aku selalu menyempatkan diri mengunjungi rumah singgah tempat Rafa tinggal. Tanpa kusadari, kebiasaan itu menjadi bagian dari hidupku. Setiap kali melihat Rafa tersenyum, aku merasa semua rasa lelah yang kubawa sejak pagi seolah menghilang begitu saja. Rafa juga mulai berubah. Anak yang dulu lebih banyak diam kini perlahan mulai berani bergaul dengan anak-anak lain. Ia bahkan mulai menungguku hampir setiap sore di dekat pagar rumah singgah. Begitu melihatku datang dari kejauhan, wajah murungnya langsung berubah cerah. Aku tidak pernah membawa hadiah mahal. Kadang hanya roti, buku gambar, atau pensil warna. Namun baginya, kehadiranku jauh lebih berarti daripada semua itu. Suatu sore, pengurus rumah singgah berkata bahwa Rafa mulai sering menyebutku ketika ditanya siapa orang yang paling ingin ditemuinya. Aku hanya tersenyum kecil. Di dalam hati, muncul rasa takut yang sulit kujelaskan. Aku khawatir anak itu terlalu berharap kepadaku. Padahal aku sendiri belum yakin mampu menjadi tempat bergantung bagi siapapun. Aku hanyalah perempuan yang sedang berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Sementara itu, Bu Sari mulai melihat perubahan yang terjadi padaku. Beliau sering memperhatikanku tersenyum sendiri setelah pulang dari rumah singgah. Suatu hari beliau berkata bahwa sudah lama tidak melihat wajahku setenang sekarang. Aku hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Tidak semua kebahagiaan harus diceritakan dengan kata-kata. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Di tempat lain, seseorang sedang sibuk mencari keberadaanku. Namanya Dimas. Selama bertahun-tahun, dialah orang yang mengatur hampir seluruh hidupku. Banyak perempuan bergantung kepadanya karena takut kehilangan pekerjaan. Sebagian lagi bertahan karena tidak lagi memiliki pilihan. Aku pernah menjadi salah satu dari mereka. Ketika aku menghilang tanpa kabar, Dimas tidak langsung marah. Ia justru merasa penasaran. Baginya, tidak ada seorang pun yang berani pergi begitu saja. Ia mulai menghubungi orang-orang yang pernah bekerja bersamaku. Satu demi satu mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaanku. Namun Dimas tidak pernah mudah percaya. Ia bahkan menyuruh beberapa orang mencari informasi ke tempat-tempat yang biasa kudatangi. Pencarian itu berlangsung selama beberapa hari. Hingga akhirnya seseorang memberitahu bahwa pernah melihat perempuan yang sangat mirip denganku bekerja di sebuah warung makan sederhana di pinggir kota. Dimas tidak langsung datang. Ia memilih memastikan informasi itu terlebih dahulu. Baginya, buru-buru bertindak hanya akan membuat buruannya kembali menghilang. Sore itu, tanpa sepengetahuanku, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari warung Bu Sari. Kaca mobil yang gelap membuatku sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Aku sedang sibuk mengangkat ember berisi piring kotor menuju tempat pencucian. Keringat membasahi dahiku. Pakaianku sederhana. Tanganku mulai kasar karena terlalu sering terkena sabun pencuci piring. Tidak ada sedikit pun sisa kehidupan lamaku yang terlihat. Dari balik mobil, Dimas memperhatikanku cukup lama. Ia hampir tidak percaya melihat perempuan yang dulu selalu tampil mewah kini bekerja membersihkan meja dan mencuci piring. Bukannya marah, ia justru tersenyum tipis. Senyum yang membuat siapapun merasa tidak nyaman jika melihatnya. Baginya, aku bukan perempuan yang sedang berubah menjadi lebih baik. Aku hanyalah seseorang yang sedang mencoba kabur. Dan orang yang mencoba kabur harus dikembalikan ke tempat asalnya. Beberapa menit kemudian mobil itu pergi tanpa meninggalkan jejak. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa masa lalu yang selama ini berusaha kutinggalkan akhirnya telah menemukan tempatku. Malam harinya, setelah warung tutup, Bu Sari meminta bantuanku menghitung hasil penjualan. Beliau tampak cukup puas karena pelanggan mulai semakin ramai. Beliau bahkan bercanda bahwa kehadiranku membawa rezeki bagi warung kecilnya. Aku ikut tersenyum.
Sudah lama aku tidak merasakan suasana sederhana seperti itu. Kami mengobrol sebentar sebelum akhirnya aku berpamitan pulang. Saat berjalan menuju kontrakan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Jalanan malam itu sebenarnya tidak terlalu ramai. Namun beberapa kali aku seperti mendengar langkah kaki mengikuti dari kejauhan. Ketika menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengusir perasaan itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Sesampainya di kontrakan, aku langsung mengunci pintu dan beristirahat. Beberapa menit kemudian, telepon genggamku yang selama ini hampir tidak pernah berbunyi tiba-tiba bergetar. Layar ponsel hanya menampilkan satu pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isi pesannya sangat singkat. Aku sudah menemukanmu. Darahku seketika terasa membeku. Tanganku gemetar hebat. Aku tidak tahu siapa pengirim pesan itu. Namun jauh di dalam hatiku, aku merasa hanya ada satu orang yang mampu membuatku ketakutan sedemikian rupa. Dan firasatku mengatakan, masa lalu itu akhirnya benar-benar datang. Sejak menerima pesan singkat itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat yang hanya terdiri dari 4 kata itu terus berputar di dalam kepalaku. Aku sudah menemukanmu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya ulah orang iseng. Namun semakin keras aku berusaha menenangkan diri, semakin kuat firasat buruk yang muncul di dalam hati. Aku mengenal Dimas. Jika benar pesan itu berasal darinya, maka ia tidak akan datang dengan kemarahan. Ia akan datang dengan kesabaran. Dan justru itulah yang paling kutakuti. Keesokan paginya aku tetap bekerja seperti biasa. Aku tidak ingin Bu Sari mengetahui kegelisahan yang sedang kurasakan. Beliau sudah terlalu baik kepadaku. Aku tidak ingin membawa masalah yang berasal dari masa laluku ke dalam kehidupan orang-orang yang telah memberiku kesempatan kedua. Warung mulai ramai menjelang siang. Beberapa pelanggan tetap datang seperti biasanya. Aku berusaha tersenyum kepada setiap orang yang kulayani meski pikiranku terus dipenuhi rasa cemas. Di sela-sela kesibukan itu, aku beberapa kali merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Ketika menoleh, tidak ada siapapun. Hanya kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Aku mulai menganggap semua itu hanyalah perasaanku sendiri. Namun ternyata aku salah. Sore harinya, seorang pria yang tidak pernah kulihat sebelumnya datang ke warung. Ia memesan segelas kopi, tetapi hampir tidak menyentuh minumannya. Sejak duduk hingga hendak pergi, pandangannya lebih sering mengarah kepadaku daripada ke meja makan. Saat membayar, ia hanya tersenyum tipis sebelum meninggalkan warung. Beberapa menit kemudian, telepon genggamku kembali bergetar. Sebuah foto masuk dari nomor yang sama. Foto itu memperlihatkan diriku yang sedang melayani pelanggan beberapa menit sebelumnya. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Artinya, orang yang mengirim pesan itu benar-benar berada di dekatku. Ia melihat setiap gerakanku. Tanganku mulai gemetar. Aku segera menghapus foto itu agar tidak terlihat oleh Bu Sari. Namun rasa takut tidak ikut menghilang. Malam itu aku tidak jadi mengunjungi Rafa. Aku khawatir jika benar Dimas sedang mengawasiku, maka Rafa juga bisa ikut menjadi sasaran. Aku memilih langsung pulang ke kontrakan. Sepanjang perjalanan, aku terus melihat ke belakang. Tidak ada yang mengejarku. Namun justru itulah yang membuatku semakin takut. Musuh yang tidak terlihat jauh lebih mengerikan daripada musuh yang berdiri di depan mata. Sementara itu, di sebuah ruangan yang dipenuhi asap rokok, Dimas duduk santai sambil melihat beberapa lembar foto yang baru saja diterimanya. Semua foto itu memperlihatkan kehidupanku yang baru. Ada foto ketika aku mencuci piring. Ada foto ketika aku membersihkan meja. Ada juga foto saat aku berjalan menuju rumah singgah. Dimas tersenyum puas. Baginya, rasa takut adalah senjata yang paling ampuh. Ia tidak ingin membawaku pulang dengan paksa. Ia ingin aku datang sendiri. Karena orang yang kehilangan harapan biasanya akan kembali ke tempat yang paling dikenalnya. 2 hari kemudian, sesuatu mulai berubah. Warung Bu Sari yang biasanya selalu ramai mendadak sepi. Beberapa pelanggan tetap yang hampir setiap hari datang mulai menghilang. Bu Sari mengira mungkin karena cuaca sedang kurang baik.
Namun keesokan harinya keadaan justru semakin aneh. 2 orang pelanggan datang, melihat ke arahku beberapa saat, lalu memilih pergi tanpa memesan apapun. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sampai akhirnya aku mendengar 2 ibu-ibu berbicara pelan di depan warung. Mereka tidak sadar bahwa suaranya terdengar cukup jelas. Mereka mengatakan bahwa pegawai baru di warung itu memiliki masa lalu yang buruk. Katanya, perempuan itu pernah bekerja di dunia malam. Katanya lagi, orang seperti itu tidak pantas dipercaya. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tidak perlu bertanya siapa yang menyebarkan cerita itu. Aku sudah tahu jawabannya. Dimas. Ia tidak menghancurkan tubuhku. Ia menghancurkan nama baikku. Dan itu jauh lebih sulit diperbaiki. Sepanjang hari aku bekerja sambil menahan air mata. Beberapa pelanggan mulai memandangku dengan tatapan berbeda. Ada yang berbisik ketika aku lewat. Ada yang sengaja meminta Bu Sari melayani mereka. Untuk pertama kalinya sejak memulai hidup baru, aku kembali merasakan tatapan penuh penghakiman yang dulu selalu mengikutiku. Menjelang warung tutup, Bu Sari menghitung hasil penjualan. Jumlahnya turun hampir setengah dari biasanya. Beliau terdiam cukup lama. Aku memberanikan diri mengakui bahwa semua itu mungkin terjadi karena diriku. Aku mengatakan bahwa jika beliau ingin memecatku, aku tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun juga, aku memang memiliki masa lalu yang memalukan. Bu Sari perlahan menutup buku catatannya. Beliau menatapku cukup lama sebelum akhirnya berkata bahwa setiap orang memang memiliki masa lalu. Namun tidak semua orang memiliki keberanian untuk meninggalkannya. Beliau mengatakan bahwa beliau mempekerjakanku karena melihat kejujuranku selama ini, bukan karena ingin mengetahui siapa diriku beberapa tahun yang lalu. Kalimat sederhana itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Sudah terlalu lama aku hidup di antara orang-orang yang hanya melihat kesalahanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memilih melihat perubahan yang sedang kuusahakan. Aku mengira cobaan hari itu telah selesai. Namun ketika hendak mematikan telepon genggam sebelum tidur, sebuah pesan baru kembali masuk. Tidak ada ancaman. Tidak ada makian. Hanya sebuah kalimat pendek yang membuat tubuhku membeku. Besok giliran anak itu. Aku langsung berdiri. Wajah Rafa seketika terbayang di dalam pikiranku. Dan malam itu, aku sadar bahwa semua yang terjadi selama ini hanyalah permulaan. Aku hampir tidak tidur semalaman. Pesan terakhir yang kuterima terus menghantuiku. Besok giliran anak itu. Kalimat itu jauh lebih menakutkan daripada semua ancaman yang pernah kuterima sebelumnya. Jika Dimas ingin menyakitiku, aku masih sanggup menanggungnya. Namun jika yang menjadi sasaran adalah Rafa, aku tidak tahu harus berbuat apa. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di depan rumah singgah. Aku datang lebih awal hanya untuk memastikan Rafa baik-baik saja. Saat melihatnya keluar sambil membawa tas sekolah kecil di punggungnya, dadaku sedikit lega. Ia tampak tersenyum ketika melihatku. Senyum polos yang sama sekali tidak mengetahui badai besar sedang mendekat. Aku mengantarnya sampai gerbang sekolah. Di sepanjang perjalanan, Rafa beberapa kali bercerita tentang pelajaran yang paling ia sukai dan gambar baru yang ingin ia tunjukkan kepadaku sepulang sekolah. Aku mendengarkannya sambil berusaha menyembunyikan kegelisahan. Dalam hati aku terus berharap semua ancaman itu hanyalah gertakan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, ketika aku sedang membantu Bu Sari melayani pelanggan, telepon dari rumah singgah tiba-tiba masuk. Suara pengurus terdengar terburu-buru. Beliau meminta agar aku segera datang ke sekolah Rafa. Tanpa berpikir panjang, aku meminta izin kepada Bu Sari lalu bergegas menuju sekolah. Sesampainya di sana, suasana di ruang guru terasa sangat berbeda. Rafa duduk di sebuah kursi dengan kepala tertunduk. Tas sekolahnya tergeletak di lantai. Tangannya menggenggam buku gambar yang sampulnya sudah robek. Aku belum sempat bertanya apa yang terjadi ketika salah seorang guru menjelaskan bahwa sejak pagi beberapa anak terus mengejek Rafa. Mereka mengatakan bahwa Rafa diasuh oleh perempuan yang tidak baik. Mereka bahkan menyebut pekerjaan lamaku dengan kata-kata yang terlalu kasar untuk diucapkan di depan seorang anak berusia 7 tahun. Rafa tidak memahami sepenuhnya arti semua ucapan itu.
Namun ia mengerti bahwa orang sedang menghina seseorang yang sangat berarti baginya. Akhirnya ia menangis. Mendengar penjelasan itu, seluruh tubuhku terasa lemas. Aku tidak pernah membayangkan masa laluku bisa sampai ke sekolah tempat Rafa belajar. Aku semakin yakin semua ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja menyebarkan cerita itu. Aku mencoba menenangkan Rafa. Anak kecil itu tidak banyak bicara. Ia hanya bertanya mengapa teman-temannya mengatakan aku orang jahat. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku tidak sanggup menjawabnya. Aku hanya memeluk tubuh kecilnya sambil menahan air mata. Tidak lama kemudian, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Beliau berbicara dengan sopan. Tidak ada nada menghakimi. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa semakin berat. Beliau mengatakan bahwa beberapa orang tua murid mulai mempertanyakan kedekatanku dengan Rafa. Mereka khawatir keberadaanku akan memberi pengaruh buruk kepada anak-anak lain. Beliau sendiri tidak ingin langsung mempercayai gosip yang beredar. Namun sebagai kepala sekolah, beliau juga tidak bisa mengabaikan keluhan para orang tua. Aku hanya menundukkan kepala. Aku memahami posisi beliau. Aku juga tidak memiliki keberanian untuk membela diri. Karena semua gosip itu memang berawal dari masa lalu yang benar-benar pernah kulalui. Sepanjang perjalanan pulang, Rafa berjalan di sampingku tanpa banyak bicara. Biasanya ia selalu bercerita tentang sekolah. Hari itu ia hanya menggenggam ujung bajuku erat-erat. Sesampainya di rumah singgah, ia tiba-tiba memelukku. Dengan suara pelan ia berkata bahwa ia tidak peduli apapun yang dikatakan orang. Baginya, aku tetap orang yang paling baik yang pernah ditemuinya setelah ibunya meninggal. Kalimat itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis untuk pertama kalinya di depan Rafa. Bukan karena hinaan orang. Bukan karena ancaman Dimas. Melainkan karena aku mulai percaya bahwa semua penderitaan yang dialami Rafa terjadi akibat masa laluku. Malam harinya aku duduk sendirian di depan kontrakan. Untuk pertama kalinya sejak memulai hidup baru, muncul keinginan untuk menyerah. Mungkin Dimas benar. Mungkin orang sepertiku memang tidak pantas memiliki kehidupan baru. Mungkin semakin jauh aku melangkah, semakin banyak orang yang akan terluka. Saat itulah Bu Sari datang menghampiriku. Beliau tidak banyak bertanya. Beliau hanya duduk di sampingku sambil membawa 2 gelas teh hangat. Setelah beberapa saat, beliau berkata bahwa manusia memang tidak bisa mengubah masa lalunya. Namun manusia selalu memiliki pilihan untuk menentukan seperti apa masa depannya. Beliau lalu menatapku dengan sangat serius. Beliau berkata bahwa jika aku menyerah sekarang, berarti orang yang selama ini ingin menghancurkan hidupku telah menang tanpa perlu melakukan apapun lagi. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku mulai menyadari sesuatu. Selama ini Dimas tidak sedang mencoba membawaku kembali. Ia sedang berusaha membuatku membenci diriku sendiri. Dan perlahan-lahan, ia hampir berhasil. Belum sempat aku menenangkan pikiranku, telepon genggamku kembali bergetar. Sebuah foto baru dikirim dari nomor yang sama. Foto itu memperlihatkan Rafa sedang keluar dari rumah singgah beberapa jam sebelumnya. Di bagian bawah foto hanya ada satu kalimat. Kalau kau masih keras kepala, lain kali aku tidak hanya mengirim foto. Aku mematung. Napas terasa sesak. Kini tidak ada lagi keraguan di dalam hatiku. Dimas benar-benar sedang mengincar Rafa. Dan aku harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Sejak menerima foto Rafa yang dikirim oleh Dimas, hidupku berubah menjadi kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Kemanapun aku pergi, pikiranku selalu dipenuhi pertanyaan yang sama. Bagaimana jika ancaman itu benar-benar terjadi? Bagaimana jika suatu hari Rafa terluka hanya karena ia mengenalku? Aku mulai lebih sering mengawasi lingkungan sekitar rumah singgah. Setiap kendaraan yang berhenti di pinggir jalan membuatku waspada. Setiap orang asing yang berdiri terlalu lama di dekat gerbang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah rasa takut yang berlebihan. Tetapi jauh di dalam hati aku mengetahui bahwa Dimas sedang memainkan permainan yang sangat kejam. Ia tidak sedang menyerang tubuhku. Ia sedang menyerang pikiranku. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat.
Rafa masih berusaha tersenyum setiap kali bertemu denganku, tetapi aku bisa melihat perubahan pada dirinya. Anak yang dulu selalu berlari menyambut kedatanganku kini beberapa kali terlihat ragu untuk keluar dari rumah singgah. Ia mulai lebih sering melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menghampiriku. Seolah-olah ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku berusaha tetap terlihat tenang di hadapannya. Aku tidak ingin anak sekecil itu ikut memikul ketakutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Namun semakin lama aku bersamanya, semakin besar rasa bersalah yang memenuhi hatiku. Pada suatu sore, pengurus rumah singgah mengabarkan bahwa ada beberapa orang yang datang menanyakan tentang Rafa. Mereka memang tidak memaksa masuk dan mengaku hanya ingin memastikan keadaan seorang anak, tetapi cara mereka bertanya membuat para pengurus merasa tidak nyaman. Beruntung tidak ada satupun informasi yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Mendengar cerita itu, seluruh tubuhku terasa lemas. Aku tidak perlu menebak siapa yang mengirim mereka. Aku sudah terlalu mengenal cara Dimas bekerja. Ia selalu mencari celah kecil apapun untuk menekan orang lain sampai menyerah dengan sendirinya. Malam itu aku duduk sendirian di kontrakan sambil memandangi langit dari balik jendela yang sedikit terbuka. Sudah berkali-kali aku mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap kemungkinan selalu berakhir pada satu kesimpulan yang sama. Selama aku tetap berada di dekat Rafa, anak itu tidak akan pernah benar-benar aman. Kesimpulan itu terasa begitu menyakitkan hingga aku berharap semua ini hanyalah mimpi. Keesokan paginya aku tetap bekerja seperti biasa. Bu Sari beberapa kali memperhatikanku karena beliau merasa aku menjadi lebih pendiam daripada biasanya. Setelah warung mulai sepi, beliau mengajakku duduk di dapur belakang sambil menikmati teh hangat. Tanpa perlu banyak bertanya, beliau sudah mengetahui bahwa aku sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar gosip yang beredar. Aku akhirnya menceritakan semua ancaman yang selama ini kusimpan sendiri, mulai dari pesan-pesan misterius, foto-foto yang diam-diam diambil, hingga ancaman yang kini mengarah kepada Rafa. Bu Sari mendengarkan seluruh ceritaku dengan wajah yang semakin serius. Beliau tidak langsung memberikan nasihat. Beliau hanya berkata bahwa keputusan apapun yang akan kuambil nanti harus didasarkan pada kasih sayang, bukan pada rasa takut. Menurut beliau, rasa takut seringkali membuat seseorang memilih jalan yang tampak benar, padahal justru meninggalkan luka yang lebih dalam bagi orang yang dicintainya. Aku memahami maksud beliau. Namun aku juga memahami siapa Dimas. Aku tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Sore harinya aku kembali menemui Rafa. Kami duduk di bangku taman kecil yang berada di halaman rumah singgah. Rafa memperlihatkan sebuah gambar baru yang ia buat di sekolah. Gambar itu menunjukkan seorang perempuan dan seorang anak yang sedang berjalan sambil bergandengan tangan di bawah sinar matahari. Di sudut kertas tertulis dengan huruf-huruf sederhana bahwa suatu hari nanti ia ingin memiliki keluarga lagi. Aku memandangi gambar itu cukup lama hingga pandanganku mulai kabur oleh air mata. Anak kecil itu tidak mengetahui bahwa orang yang ia gambar sedang mempertimbangkan untuk meninggalkannya. Aku menggenggam gambar tersebut dengan hati-hati, lalu mengembalikannya sambil berusaha mempertahankan senyum di wajahku. Di dalam hati, setiap detik terasa seperti pertarungan antara keinginan untuk tetap berada di sisinya dan kewajiban untuk menyelamatkan masa depannya. Malam itu aku akhirnya mengambil keputusan yang paling berat sepanjang hidupku. Aku menulis sepucuk surat dengan tangan yang terus gemetar. Dalam surat itu aku tidak menceritakan ancaman yang sedang terjadi. Aku hanya meminta maaf karena tidak bisa lagi sering datang menemuinya. Aku berharap Rafa tetap menjadi anak yang baik, rajin belajar, dan tidak pernah berhenti percaya bahwa masih banyak orang yang akan menyayanginya. Setelah surat itu selesai, aku memasukkannya ke dalam sebuah amplop bersama gambar kecil yang pernah dibuat Rafa untukku beberapa hari sebelumnya. Keesokan paginya aku menyerahkan amplop itu kepada pengurus rumah singgah. Aku meminta mereka memberikan surat tersebut kepada Rafa setelah aku benar-benar pergi. Aku tidak sanggup melihat wajahnya jika harus mengucapkan perpisahan secara langsung. Aku melangkah meninggalkan rumah singgah tanpa berani menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa semakin berat. Suara anak-anak yang sedang bermain di halaman perlahan menghilang dari pendengaranku, tetapi bayangan wajah Rafa justru semakin jelas di dalam pikiranku. Aku terus berjalan sampai akhirnya tidak mampu lagi menahan air mata.
Untuk pertama kalinya sejak memulai hidup baru, aku merasa benar-benar kehilangan arah. Aku tidak pergi karena berhenti menyayanginya. Aku pergi karena terlalu menyayanginya. Tanpa sepengetahuanku, dari seberang jalan sebuah mobil berwarna hitam kembali berhenti. Seseorang di dalam mobil itu memperhatikan seluruh keputusanku sejak awal. Ketika melihatku meninggalkan rumah singgah seorang diri, pria itu tersenyum puas. Baginya, rencananya mulai berhasil. Ia yakin aku telah menyerah. Padahal ia belum mengetahui satu hal yang akan segera mengubah seluruh permainan. Rafa bukan anak yang mudah melupakan orang yang telah memberinya harapan untuk hidup kembali. Hari pertama setelah aku memutuskan pergi terasa sangat panjang. Aku tidak lagi melewati jalan menuju rumah singgah. Aku sengaja memilih rute yang berbeda ketika berangkat bekerja maupun saat pulang ke kontrakan. Aku berharap dengan cara itu, Rafa perlahan akan melupakanku dan kembali menjalani hidupnya seperti sebelum kami bertemu. Namun kenyataannya tidak semudah yang kubayangkan. Setiap kali melihat anak kecil seusia Rafa sedang berjalan bersama ibunya, langkah kakiku selalu terhenti. Bayangan wajahnya muncul begitu jelas hingga membuat dadaku terasa sesak. Aku terus mencoba meyakinkan diri bahwa keputusan yang kuambil adalah pilihan terbaik. Tetapi hati kecilku terus bertanya apakah aku benar-benar sedang melindunginya atau justru meninggalkannya ketika ia paling membutuhkanku. Beberapa hari kemudian Bu Sari mulai menyadari bahwa aku tidak pernah lagi berkunjung ke rumah singgah. Beliau memahami bahwa aku sedang menanggung luka yang sangat berat. Meski demikian, beliau tidak pernah memaksaku bercerita. Beliau hanya mengingatkanku bahwa terkadang seseorang membutuhkan keberanian yang lebih besar untuk bertahan daripada untuk pergi. Aku hanya menganggukkan kepala. Bukan karena aku tidak memahami maksud beliau, melainkan karena aku sudah terlalu takut membayangkan apa yang akan terjadi jika Dimas benar-benar menyakiti Rafa. Sementara itu, di rumah singgah, Rafa akhirnya menerima amplop yang kutinggalkan. Pengurus menyerahkan surat itu dengan hati-hati. Mereka berharap Rafa dapat memahami alasan kepergianku, meskipun mereka sendiri mengetahui bahwa tidak ada penjelasan yang mampu menghilangkan rasa kehilangan seorang anak. Rafa membaca surat itu berulang kali. Setelah selesai membacanya, ia melipat kembali kertas tersebut dengan sangat rapi, lalu memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Sejak hari itu, Rafa kembali menjadi anak yang pendiam. Ia tetap mengikuti pelajaran di sekolah dan menjalani kegiatan seperti biasa, tetapi senyumnya perlahan menghilang. Setiap sore ia masih duduk di dekat pagar rumah singgah, memandang ke arah jalan yang dulu sering kulewati. Ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Ia hanya terus menunggu, seolah percaya bahwa suatu hari aku akan datang kembali. Melihat perubahan itu, para pengurus rumah singgah ikut merasa sedih. Mereka menyadari bahwa kehadiranku telah menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan luka Rafa setelah kehilangan ibunya. Seminggu berlalu. Aku masih berusaha menjauh. Namun di sisi lain, Rafa mulai mengambil keputusan yang tidak diketahui seorang pun. Sepulang sekolah, ia diam-diam keluar dari rumah singgah tanpa memberitahu pengurus. Di dalam saku bajunya tersimpan secari kertas yang berisi alamat warung Bu Sari. Alamat itu pernah kulihat ketika tanpa sengaja Rafa memperhatikan nota belanja yang kubawa beberapa minggu sebelumnya. Dengan langkah kecil dan rasa takut yang disembunyikan, ia berjalan menyusuri jalanan kota sambil berharap bisa menemukan tempat itu. Perjalanan yang seharusnya sederhana berubah menjadi sangat melelahkan bagi anak seusianya. Beberapa kali ia salah jalan. Beberapa kali pula ia harus bertanya kepada orang yang tidak dikenalnya. Menjelang sore, akhirnya Rafa berhasil menemukan warung Bu Sari. Namun ketika ia tiba di sana, aku sudah pulang lebih dulu. Bu Sari yang mengenali Rafa segera menghampirinya. Beliau mengajaknya masuk, memberinya makan, dan berusaha menenangkan anak itu. Setelah cukup lama berbicara, Bu Sari akhirnya mengetahui bahwa Rafa keluar seorang diri hanya karena ingin memastikan aku baik-baik saja. Mendengar alasan itu, hati Bu Sari terasa sangat berat. Beliau sadar bahwa hubungan antara aku dan Rafa sudah jauh melampaui rasa kasihan. Kami telah menjadi tempat pulang bagi satu sama lain. Bu Sari segera menghubungi pengurus rumah singgah agar mereka tidak lagi mencemaskan keberadaan Rafa. Sebelum anak itu kembali,
Beliau hanya berpesan agar Rafa tetap percaya bahwa orang yang benar-benar menyayanginya tidak akan pernah meninggalkannya tanpa alasan. Kalimat itu sedikit menguatkan hati Rafa. Namun pada saat yang sama, beberapa ratus meter dari warung, sebuah mobil hitam kembali berhenti di tepi jalan. Dimas memperhatikan seluruh kejadian itu dari kejauhan. Ia melihat Rafa datang ke warung. Ia juga melihat bagaimana Busari memperlakukan anak itu dengan penuh kasih sayang. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Kini ia memahami satu hal yang sebelumnya belum ia ketahui. Kelemahan terbesar Nadia bukan lagi masa lalunya, melainkan anak kecil yang telah membuatnya ingin berubah. Malam harinya aku pulang ke kontrakan dengan tubuh yang sangat lelah. Saat membuka pintu, aku menemukan sebuah amplop coklat tergeletak di lantai. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tulisan apapun di bagian luar. Perlahan aku membukanya. Di dalamnya hanya terdapat 3 lembar foto. Foto pertama memperlihatkan Rafa sedang berjalan sendirian di trotoar. Foto kedua memperlihatkan Rafa berada di dalam warung Busari. Sedangkan foto terakhir memperlihatkan Rafa berdiri di depan gerbang rumah singgah sambil memegang surat yang kutulis. Di balik foto terakhir terdapat sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta hitam. Kau boleh menjauh darinya. Tetapi aku tidak pernah berhenti mengawasinya. Seluruh tubuhku seketika terasa dingin. Aku menyadari bahwa semua pengorbanan yang kulakukan ternyata belum mampu menjauhkan Rafa dari ancaman. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkannya, muncul keinginan untuk berhenti bersembunyi dan menghadapi Dimas, apapun risikonya. Malam setelah menerima amplop berisi foto-foto Rafa, aku tidak lagi mampu menenangkan pikiranku. Aku duduk sendirian di lantai kontrakan sambil memandangi ketiga foto itu berkali-kali. Setiap lembar seolah mengingatkanku bahwa sejauh apapun aku berusaha menjauh, Dimas selalu selangkah lebih dekat. Aku mulai memahami satu kenyataan yang selama ini berusaha kutolak. Masalah ini tidak akan pernah selesai selama aku terus melarikan diri. Aku mungkin bisa mengorbankan kebahagiaanku. Aku mungkin sanggup kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, bahkan kehilangan kesempatan memulai hidup baru. Namun aku tidak sanggup melihat Rafa terus hidup dalam ketakutan karena kesalahanku. Menjelang subuh aku akhirnya mengambil sebuah keputusan. Aku mengirim pesan kepada nomor yang selama ini terus mengirim ancaman kepadaku. Dalam pesan itu aku meminta Dimas berhenti melibatkan Rafa. Aku mengatakan bahwa jika ia memang memiliki urusan denganku, maka aku bersedia menemuinya seorang diri. Balasan datang hanya beberapa menit kemudian. Dimas menyebutkan sebuah gudang tua di pinggir kota dan memintaku datang tanpa membawa siapapun. Aku menatap layar telepon cukup lama. Aku tahu itu jebakan. Namun kali ini aku memang berniat mengakhirinya. Pagi harinya aku tetap datang ke warung seperti biasa. Aku tidak ingin siapapun curiga. Aku bekerja sambil berusaha menghafal wajah Busari, aroma masakan dari dapur kecil itu, dan suasana sederhana yang selama beberapa bulan terakhir berhasil membuatku kembali merasa menjadi manusia. Di dalam hati muncul perasaan bahwa mungkin hari itu akan menjadi hari terakhir aku menikmati semua itu. Sebelum sore tiba, aku menghampiri Busari dan meminta izin pulang lebih awal dengan alasan ada urusan pribadi. Beliau memperhatikanku beberapa saat. Entah mengapa, tatapan beliau membuatku merasa seolah seluruh kebohonganku sudah terbaca. Meski demikian, beliau tidak menahanku. Beliau hanya berpesan agar aku berhati-hati. Aku menganggukkan kepala sambil memaksakan senyum. Sesaat setelah aku pergi, Busari melihat amplop coklat yang tanpa sengaja tertinggal di bawah meja dapur. Di dalamnya terdapat foto-foto Rafa beserta beberapa pesan ancaman. Wajah beliau langsung berubah pucat. Beliau segera menghubungi Pak Arman dan pengurus rumah singgah. Beliau merasa firasat buruknya akhirnya menjadi kenyataan. Sementara itu aku sudah tiba di gudang tua yang disebutkan Dimas. Bangunan itu tampak kosong. Cat dindingnya mengelupas dan sebagian atapnya sudah rusak dimakan usia. Beberapa menit kemudian sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu. Dimas turun dengan langkah santai seolah sedang menemui teman lama. Ia tersenyum ketika melihatku tetap datang seorang diri. Baginya, aku akhirnya menyerah. Aku menatapnya tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan rasa benci.
Aku mengatakan bahwa semua yang terjadi selama ini sudah cukup. Aku memintanya berhenti mengganggu Rafa karena anak itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan masa laluku. Dimas tertawa pelan. Ia mengatakan bahwa sejak awal Rafa memang bukan target utamanya. Menurutnya, anak itu hanyalah jalan tercepat untuk menghancurkan seseorang yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Ia sengaja menyebarkan masa laluku. Ia sengaja membuat pelanggan menjauh dari warung. Ia sengaja mengirim foto-foto Rafa. Semua itu dilakukan agar aku kehilangan harapan dan kembali kepadanya atas kemauanku sendiri. Namun ternyata aku tetap bertahan. Karena itulah ia memutuskan menaikkan taruhannya. Dimas kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari dalam mobil. Di dalam map itu terdapat foto-foto kehidupanku bertahun-tahun yang lalu, salinan identitas lama, dan beberapa dokumen yang bisa membuktikan seluruh masa laluku. Ia berkata bahwa berkas itu akan dikirim kepada dinas sosial dan pihak rumah singgah. Menurutnya, begitu semua orang mengetahui siapa diriku sebenarnya, tidak akan ada satupun lembaga yang mengizinkanku berada di dekat Rafa. Mendengar semua itu, kakiku terasa lemas. Aku baru menyadari bahwa selama ini Dimas tidak sedang mencoba merebutku. Ia sedang berusaha menghancurkan kesempatan keduaku. Tanpa kusadari, dari kejauhan ada sepasang mata kecil yang memperhatikan kami. Rafa, anak itu ternyata diam-diam mengikuti langkahku sejak keluar dari warung. Ia tidak memahami seluruh pembicaraan kami. Namun ia melihat ketakutan di wajahku. Melihat Dimas mulai mendekat sambil terus mengancam, Rafa berlari sekuat tenaga dan memelukku dari belakang. Tubuh kecilnya gemetar. Namun ia tetap berdiri di depanku seolah ingin melindungiku. Aku langsung memeluk Rafa dengan erat. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Aku juga mengatakan bahwa aku sangat menyesal karena masa laluku telah menyeretnya ke dalam bahaya. Saat itulah suara kendaraan terdengar memasuki halaman gudang. Bu Sari datang bersama Pak Arman, beberapa pengurus rumah singgah, dan beberapa warga yang ikut membantu setelah mengetahui ancaman yang selama ini kami alami. Dimas sempat berusaha pergi. Namun kali ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pak Arman segera menghubungi pihak kepolisian sambil menyerahkan seluruh pesan ancaman, foto, dan rekaman percakapan yang sejak beberapa hari sebelumnya diam-diam disimpan oleh Bu Sari sebagai bukti. Beberapa menit kemudian petugas datang dan langsung mengamankan Dimas beserta seluruh dokumen yang dibawanya. Aku berdiri memeluk Rafa tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Selama ini aku selalu percaya bahwa masa laluku adalah hukuman yang harus kutanggung sendirian. Namun hari itu aku akhirnya memahami bahwa menghadapi kesalahan tidak berarti harus melakukannya seorang diri. Masih ada orang-orang yang memilih berdiri di sampingku ketika aku sudah tidak mampu lagi berdiri sendiri. Aku belum mengetahui bagaimana hidupku akan berubah setelah hari itu. Namun untuk pertama kalinya sejak meninggalkan dunia malam, aku tidak lagi merasa harus terus berlari. Karena akhirnya, aku memilih menghadapi masa laluku, bukan menghindarinya. Hari-hari setelah kejadian di gudang tua berjalan sangat berbeda dari sebelumnya. Aku beberapa kali diminta memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh ancaman yang selama ini dilakukan Dimas. Berkat pesan-pesan yang kusimpan, foto-foto yang dikumpulkan Bu Sari, serta keterangan dari beberapa saksi, semua peristiwa yang selama ini hanya menjadi ketakutanku akhirnya memiliki bukti yang jelas. Aku tidak lagi harus menghadapi semuanya sendirian. Untuk pertama kalinya, ada orang-orang yang bersedia berdiri di sampingku dan mengatakan bahwa apa yang kualami memang sebuah kejahatan, bukan sekadar akibat dari masa lalu yang pernah kulakukan. Meski demikian, hidupku tidak langsung berubah menjadi mudah. Sebagian orang masih memandangku dengan penuh keraguan. Ada yang tetap mengingat siapa diriku beberapa tahun lalu. Ada pula yang memilih menjaga jarak karena belum sepenuhnya percaya bahwa seseorang bisa benar-benar berubah. Aku tidak lagi marah menghadapi semua itu. Aku memahami bahwa kepercayaan tidak bisa diminta. Kepercayaan harus dibangun sedikit demi sedikit melalui sikap dan waktu. Karena itulah aku memilih menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku tetap bekerja di warung Bu Sari. Aku tetap datang lebih awal untuk membantu menyiapkan dagangan.
Aku tetap melayani setiap pelanggan dengan senyum yang tulus. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai melihat perubahan itu. Mereka tidak lagi mengenalku dari cerita yang beredar, melainkan dari perbuatan yang mereka saksikan sendiri setiap hari. Beberapa pelanggan yang sempat berhenti datang mulai kembali. Mereka menyapaku tanpa rasa canggung. Ada yang bahkan meminta maaf karena pernah mempercayai gosip yang beredar. Aku menerima permintaan maaf itu tanpa menyimpan dendam. Aku juga pernah melakukan kesalahan. Karena itu aku tidak ingin terus hidup dengan kebencian. Sementara itu, Rafa kembali menjalani kehidupan yang perlahan dipenuhi senyum. Ia mulai bersemangat berangkat ke sekolah. Ia kembali menggambar, bermain bersama teman-temannya, dan bercita-cita menjadi seorang guru agar dapat membantu anak-anak lain yang pernah kehilangan keluarga seperti dirinya. Melihat perubahan itu membuat hatiku dipenuhi rasa syukur. Suatu sore, pengurus rumah singgah memintaku datang karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Aku datang dengan perasaan penuh tanda tanya. Di ruang tamu rumah singgah telah duduk Pak Arman, Bu Sari, dan beberapa pengurus. Mereka menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir mereka melihat kedekatan yang terjalin antara aku dan Rafa. Mereka juga mengetahui bagaimana aku selalu berusaha melindungi dan mendampinginya tanpa mengharapkan balasan apapun. Salah seorang pengurus kemudian berkata bahwa setiap anak membutuhkan sosok yang dapat menjadi tempat pulang. Kalimat itu membuat dadaku berdebar. Beliau lalu menjelaskan bahwa apabila aku benar-benar bersedia, mereka akan mendampingiku untuk mengikuti proses yang berlaku agar suatu hari nanti aku dapat menjadi wali pengasuh bagi Rafa, sesuai dengan ketentuan dan penilaian dari pihak yang berwenang. Aku terdiam cukup lama. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena aku merasa sudah pantas menerima kesempatan itu, melainkan karena aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang dahulu hanya mengenalku dari masa laluku kini justru mempercayaiku untuk mendampingi masa depan seorang anak. Aku tidak langsung memberikan jawaban. Aku mengatakan bahwa aku ingin menjalani seluruh proses dengan jujur dan terbuka. Aku tidak ingin ada satupun fakta tentang masa laluku yang disembunyikan. Jika suatu hari aku benar-benar dipercaya menjadi wali bagi Rafa, aku ingin kepercayaan itu diberikan karena perubahan yang kulakukan, bukan karena belas kasihan. Pak Arman menganggukkan kepala dengan penuh penghargaan. Menurut beliau, justru sikap itulah yang menunjukkan bahwa aku telah benar-benar berubah. Beberapa minggu kemudian, setelah melalui berbagai tahapan awal dan pendampingan, aku memperoleh izin untuk semakin aktif mendampingi Rafa dalam kegiatan sehari-hari sambil menunggu proses berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada keajaiban yang datang dalam semalam. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Suatu sore sepulang sekolah, Rafa menghampiriku sambil membawa sebuah gambar yang baru selesai ia buat. Di atas kertas itu tergambar sebuah warung sederhana, seorang perempuan yang sedang tersenyum, seorang anak kecil yang menggenggam tangannya, serta seorang perempuan tua yang berdiri di samping mereka. Di bagian atas gambar itu tertulis kalimat sederhana dengan tulisan tangan yang masih belum rapi. Terima kasih karena sudah menjadi keluargaku. Aku memandangi gambar itu sambil menahan air mata. Aku teringat malam ketika pertama kali melihat Rafa memeluk tubuh ibunya yang telah meninggal. Aku juga teringat diriku sendiri yang saat itu merasa hidupku tidak lagi memiliki arah. Siapa sangka, pertemuan yang diawali oleh kesedihan ternyata menjadi awal dari harapan baru bagi kami berdua. Hari itu aku menyadari bahwa kesempatan kedua tidak selalu berarti menghapus masa lalu. Kesempatan kedua adalah ketika seseorang tetap berani melakukan kebaikan meskipun dunia terus mengingat kesalahan yang pernah ia lakukan. Aku memang tidak dapat mengubah siapa diriku dahulu. Namun aku selalu memiliki pilihan untuk menentukan siapa diriku hari ini dan siapa yang ingin ku jadi di masa depan. Itulah pilihan yang akan terus kupegang, selama Tuhan masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki hidup. Semoga kisahku menjadi pengingat bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Akan tetapi, setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan berusaha memperbaiki diri berhak memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Jangan pernah menyerah hanya karena masa lalu terus menghantui langkahmu. Selama masih ada kemauan untuk berubah, selalu ada harapan untuk memulai kembali.
Terima kasih telah menemani perjalanan hidupku sampai akhir cerita ini. Apabila kisah ini memberikan pelajaran dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta berlangganan di channel Ngobrol Nikah agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai bertemu kembali pada cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.